Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku sekalian yang Mister cintai dan banggakan, juga para wali murid ya, baik bunda maupun ayahnya yang berada di rumah. Nantinya sama-sama mudah-mudahan sama dalam sehat walafiat. Kemudian juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, untuk pelajaran PA ini di kelas 4 ini ya. Di sini Mister terlebih dahulu tentunya ingin memperkenalkan diri dulu bahwa nama Mister yaitu Mister Abdul Rahman. Alhamdulillah diberi kepercayaan untuk mengajar mata pelajaran PAI di kelas 4 ini. Baiknya langsung saja ya, sebelum kita belajar terlebih dahulu mari sama-sama kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan ya pembelajaran kita senantiasa diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Untuk berdoa mari sama-sama kita baca doa belajar diawali dengan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman wa alhiqni bis-shalihin rahmatika ya arhamar rahimin. Baiklah anak-anakku sekalian yang Mister banggakan, silakan buka buku ya, paket PAI-nya ya, untuk pelajaran yang pertama ya. Untuk pelajaran yang pertama ini kita belajar yaitu belajar tentang mengaji surah Al-Falaq ya. Langsung saja buka bukunya yaitu halaman 4 ya. Jadi ya pada pelajaran pertama kita membahas tentang surah Al-Falaq. Yang pertama yaitu tentang membaca surah Al-Falaq dengan fasih ya. Buka halaman 4, kita belajar tentang membaca surat Al-Falaq dengan fasih. Tentunya ya dalam membaca Al-Quran ya memang diharuskan kita menggunakan ilmu tajwid ya. Jadi dengan fasih ya berdasarkan kaidah ilmu tajwid ya. Terlebih dahulu mari sama-sama kita baca bersama-sama ya surah Al-Falaq ini. Mister akan bacakan sampai perhatikan buat anak-anak Mister semuanya yang ada di rumah. Ya, kita awali seperti biasa ketika membaca Al-Quran diawali dengan ta'awudz atau isti'adzah, istilah yang lainnya ya, atau yang sering kita sebut dengan a'udzubillah. Nah itu. Kemudian dilanjutkan dengan bismillah dan awal surat ya. Oke, Mister mulai untuk membaca surat Al-Falaq ini ya dengan nada ros ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Shadaqallahul azim. Oke ya, baiklah itulah ya merupakan surah Al-Falaq yang akan kita pelajari. Jadi kita akan mempelajari dengan surah Al-Falaq yang mana ya tentunya anak-anak sekalian ya pastinya sudah pernah baca ya untuk surah Al-Falaq ini. Maka dari itu bagi yang belum fasih untuk membacanya terus belajar ya, bagaimana caranya terus belajar dan belajar. Kemudian bisa dilihat juga di sini ada tabel yang huruf hijaiyah, kemudian cara membacanya ya, seperti huruf qaf ya, yang dikasih fajar di qa ya, a, sa dan wa. Ini semuanya tertera di dalam surah Al-Falaq yang mana yang tadi Mister baca ya. Tentunya semua hurufnya ada di dalam surah Al-Falaq ini, yang mana ini harus kita baca sesuai dengan posisi makhrajnya. Jadi membacanya itu harus benar ya, sesuai dengan aturan ilmu tajwid, baik itu makhrajnya, hukumnya dan lain sebagainya. Oke, itu untuk cara membaca surah Al-Falaq. Itu ingat yang pertama diawali dengan ta'awudz. Setiap baca Al-Quran diawali dengan ta'awudz ya, diawali dengan bismillah baru dengan awal surat ya. Kemudian buka halaman 5. Ya di sini ya kita belajar tentang mengartikan surah Al-Falaq ya. Al-Falaq ini artinya ya waktu subuh, merupakan surat yang keurutannya ke-113. Ingat di dalam Al-Quran jumlah surat yang ada dalam Al-Quran itu sebanyak 114 surat. Yang terakhir yaitu surat An-Nas ya, surat yang ke-114
Nah, maka untuk surat Al-Falaq ini adalah surat yang ke-113 ya, yang memiliki arti yaitu artinya waktu subuh. Oke ya. Di sini kita pelajari ya terjemahnya atau arti daripada surat Al-Falaq. Oke, yang pertama ya. Lihat ya, bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq. Artinya qul, katakanlah ya, a'udzu, aku berlindung kepada ya Tuhan ya, birabbil falaq, kepada Tuhan birabbil falaq ya, yang menguasai subuh atau fajar. Min syarri ma khalaq, min dari syarri kejahatan ya, ma khalaq, makhluk yang diciptakan, yang dia menciptakan, yang dia ciptakan yaitu dari makhluk yang Allah ciptakan ya. Jadi itu untuk ayat yang kedua. Kemudian ayat ketiga ya, wa min syarri ghasiqin idza waqab, wa min syarri, wa dan ya, wa min dari syarri kejahatan ya, ghasiqin malam ya, idza waqab, apabila telah gelap gulita ya. Biasanya kita kalau kemana-mana tuh kalau malam ya takut dan lain sebagainya. Bagaimana caranya supaya kita nggak takut? Berlindung kepada siapa? Ya, inilah salah satunya kita membaca surat Al-Falaq. Kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan malam, yang mana yang tentunya kalau malam itu ya gelap dan lain sebagainya, tentunya banyak sekali yang bisa membahayakan kita. Maka ya, dari situlah kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian ayat yang keempatnya ya, wa min syarrin naffatsati fil uqad ya, yang artinya wa min, dan dari syarri kejahatan ya, an-naffatsati, perempuan-perempuan penyihir ya, yang menimbulkan ya fil uqad, yang menimbulkan pada buhul-buhul talinya. Artinya dari modern tukang sihir ya. Di zaman dulu pun sudah ada. Ya ini kan Al-Qur'an itu kepada zaman Nabi ya. Kepada Nabi kita Muhammad SAW, berarti zaman dulu pun sudah ada penyihir. Maka dari itu turunlah ayat ini. Ya, jadi ketika kita ingin berlindung daripada orang-orang yang iri dengki kepada kita, dari orang-orang penyihir, dukun dan sebagainya, salah satunya kita baca surat Al-Falaq ini dengan penuh keyakinan, kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kelima ya, wa min syarri, dan dari kejahatan hasidin ya, orang yang dengki, hasad, hasud ya. Idza hasad, apabila dia dengki ya, apabila dia dengki kepada kita ya. Salah satunya hikmah daripada membaca surat Al-Falaq ini, kita dijauhkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari orang-orang yang ya sifatnya dengki kepada kita. Maka dari itu ya, buat anak-anak sekalian ya, seringlah membaca surat Al-Falaq, kemudian juga amalkan dalam kehidupan sehari-hari ya, yang intinya kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan namanya Al-Falaq, waktu subuh ya. Artinya Tuhan yang memiliki waktu subuh, yang menguasai waktu subuh ya, seperti itu. Mungkin itu saja ya untuk penjelasan dari Mister. Jadi untuk pelajaran pertama ini ya, untuk pertemuan ini kita membahas dua pembahasan. Yang pertama yaitu membaca surat Al-Falaq ya. Kemudian yang kedua tentang mengartikan surat Al-Falaq. Jadi itu harus dipelajari lagi oleh adik-adikku sekalian di rumah ya, anak-anakku sekalian. Dipelajari lagi di rumah bagaimana cara membaca surah Al-Falaq, kemudian mengartikannya juga. Nah yang terakhir ya, mohon maaf bisa lupa, yaitu tentang menulis surah Al-Falaq ya. Di rumah belajar menulis surah Al-Falaq ya. Maka dari itu ya, nanti akan Mister juga tugaskan ya untuk menulis surat Al-Falaq ya, kemudian juga membacanya. Untuk videonya atau tugasnya nanti akan Mister sampaikan ya di di info grup ya, yang akan Mister sampaikan terkait dengan tugas PA ini. Yang jelas pelajari lagi surat Al-Falaq ini, bagaimana cara membaca yang benar, kemudian mengartikannya ya, dan yang terakhir yaitu menulisnya ya. Terima kasih atas segala waktunya. Tetap semangat, jaga kesehatan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.